Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikil Bucialiadi dengan NPM 2021215002699. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kegiatan prabaca, saat baca, dan pasca baca. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kegiatan prabaca. Guru yang efektif harus mampu mengarahkan siswa kepada topik pelajaran yang akan dipelajari siswa. Bruns dan DKK 1996 serta Rubin 1993 mengemukakan bahwa pengajaran membaca dilandasi oleh pandangan teori skemata. Berdasarkan pandangan teori skemata, membaca adalah proses pembentukan makna terhadap teks. Sehubungan dengan teori membaca ini, guru yang efektif seharusnya mampu mengarahkan siswa agar lebih banyak menggunakan pengetahuan topik untuk memproses ide dan pesan suatu teks. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan kegiatan prabaca, saat baca, dan pasca baca dalam penyajian pengajaran membaca. Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian kepada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. Pengaktifan skemata siswa bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan peninjauan awal, pedoman antisipasi, pemetaan makna, penulis sebelum membaca, dan drama kreatif. Bruns dan DKK 1996. Skemata ialah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang suatu informasi atau konsep tentang sesuatu. Skemata menggambarkan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, tindakan, atau peristiwa. Skema atau kata tunggal dari skemata, skema seseorang menggambarkan apa yang diketahui seseorang tentang konsep tertentu dan hubungan antar potongan-potongan informasi yang telah diketahui seseorang. Dua orang mungkin mempunyai skemata yang sangat berbeda tentang suatu konsep dasar yang sama. Untuk menjadi pembaca yang sukses, siswa membutuhkan berbagai skemata. Mereka harus memiliki konsep-konsep tentang tujuan bahan cekatan dan tentang hubungan bahasa bicara dan bahasa tertulis. Mereka juga membutuhkan kosakata dan pola kalimat yang umumnya tidak ditemukan dalam bahasa lisan dan dengan gaya menulis yang berbeda dengan berbagai aliran sastra. Gruber 1993 mengemukakan beberapa teknik yang bisa dilakukan guru untuk mengaktifkan skemata siswa melalui kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca yang dimaksud ialah membuat prediksi seperti yang dikemukakan sebagai berikut ini. Guru membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan para pelaku dengan menceritakan nama-nama mereka dan beberapa pernyataan yang menceritakan tentang para pelaku, tokoh. Akhirnya, guru menyuruh siswa memprediksi kelanjutan cerita. Selanjutnya, kegiatan memprediksi untuk menceritakan minat siswa pada bacaan dengan menggunakan teknik prediksi. Kegiatan prabaca yang dilakukan ialah membaca nyaring beberapa halaman dari sebuah buku. Jika tebalnya 100 halaman, suruh siswa mengambil 3 halaman antara halaman 1 sampai dengan 100. Baca 3 halaman tersebut dengan nyaring, kemudian suruh siswa memprediksi cerita. Kegiatan ini membangkitkan rasa ingin tahu dan minat siswa kepada buku tersebut. Kegiatan lain yang tercakup dalam kegiatan prabaca ialah menggunakan berbagai stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa pada pelajaran. Pada kegiatan ini, guru harus berusaha menggunakan berbagai cara, dengan menggunakan media suara yang bervariasi, mungkin juga berhenti bicara, gerakan-gerakan misalnya gerakan tangan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan kegiatan membaca, guru dapat mencontohkan cara membaca nyaring pada waktu prabaca. Pertama, guru memperlihatkan gambar kulit buku dan membicarakannya dengan siswa. Kemudian guru membaca nyaring buku tersebut dengan suara yang kadang-kadang lembut
dengan ekspresi yang sesuai. Baik, selanjutnya adalah kegiatan saat baca. Setelah kegiatan prabaca, kegiatan berikutnya ialah kegiatan saat baca atau during reading. Beberapa strategi dan kegiatan bisa digunakan dalam kegiatan saat baca untuk meningkatkan pemahaman siswa. Akhir-akhir ini, perhatian banyak dicurahkan pada penggunaan strategi metakognitif siswa selama membaca. Bruns DKK 1996 mengemukakan bahwa penggunaan metakognitif secara efektif mempunyai pengaruh positif pada pemahaman. Strategi belajar secara metakognitif akan meningkatkan keterampilan belajar siswa. Dalam studi tentang sastra secara metakognitif, Wong dalam Crowley dan Mountain 1995 mengemukakan bahwa pembaca yang lemah atau poor reader mempunyai pandangan yang sama dengan pembaca yang lebih muda usianya tentang membaca. Mereka memandang membaca lebih merupakan suatu kegiatan penyandian atau decoding daripada suatu tugas metakognitif. Mereka tidak melihat membaca sebagai suatu proses penelitian untuk mengembangkan pemahaman. Metakognisi itu sendiri merujuk pada pengetahuan seseorang tentang fungsi intelektual yang datang dari pikiran mereka sendiri, serta kesadaran mereka untuk memonitor dan mengontrol fungsi ini. Metakognisi melibatkan kegiatan menganalisis cara berpikir yang sedang berlangsung. Dalam tugas membaca, pembaca memperlihatkan metakognisinya, memilih keterampilan dan teknik-teknik membaca yang cocok dengan tugas membaca tertentu. Brough dan Moe dalam Bruns DKK 1996. Bagian dari proses metakognitif ialah memutuskan tipe tugas yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman. Pembaca menanyakan pada dirinya sendiri seperti pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah jawaban yang saya butuhkan dapat dikemukakan secara langsung dalam teks? Jika ya, pembaca akan mencari kata-kata penulis yang tepat untuk satu jawaban. Yang kedua, apakah teks tersebut mengimplikasikan jawaban dengan memberi petunjuk yang jelas dan berhubungan dengan pertanyaan serta alasan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia hingga pembaca bisa menentukan jawaban yang cocok. Yang ketiga, apakah jawaban harus berasal dari pengetahuan dan gagasan saya sendiri yang berkaitan dengan cerita? Jika demikian, pembaca harus menghubungkan pengetahuan awalnya dengan informasi yang diberikan dalam teks sehingga mendapatkan jawaban yang diperlukan. Bruns DKK 1996. Lebih lanjut, Palinskar dan Brown dalam Bruns DKK 1996 mengemukakan bahwa pengajaran resiprokal merupakan alat untuk meningkatkan pemahaman dan memonitor pemahaman siswa. Dalam teknik ini, guru dan siswa bergiliran menjadi guru untuk mendorong terjadinya diskusi tentang materi bacaan. Hal ini dimaksudkan agar, yang pertama, siswa dapat memprediksi jawaban pertanyaan sesuai dengan tujuan membaca dan mengetes ketepatan prediksi mereka. Yang kedua, siswa menyusun pertanyaan untuk mengetes informasi yang diperolehnya dan bekerja secara kelompok. Yang ketiga, siswa membuat ringkasan bacaan secara berkelompok. Yang keempat, siswa mengklarifikasi informasi yang diperoleh dan menemukan alasan mengapa materi itu sukar dipahami. Siswa didorong membaca kembali teks tersebut dan dibantu jika menemui kesulitan. Palinskar dan Brown dalam Bruns DKK 1996. Terkait pendapat Palinskar dan Brown, Gruber 1993 menyarankan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, menyimak dan mengurutkan kembali cerita. Yang kedua, menyimak kemudian menuliskan kembali isi cerita. Yang ketiga, memahami karya sastra. Yang keempat, mengapresiasi, menyenangi karya sastra, dan memahami dialog yang terdapat di dalamnya. Kegiatan memahami sastra bisa dilakukan dengan membacakan salah satu bagian buku. Siswa disuruh menyimak ketika guru membacakannya. Kegiatan berikutnya ialah siswa mengapresiasikan karya sastra dan memahami dialog yang terdapat di dalamnya. Pada kegiatan ini, siswa disuruh membaca satu bagian cerita. Satu kelompok siswa disuruh membaca satu bagian cerita,
dan kelompok lainnya disuruh mendramatisasikan salah satu adegannya. Siswa diberikan kebebasan memilih pelaku yang akan diperankan dan salah seorang siswa menjadi narator. Kegiatan ini bisa membantu siswa memahami dialog dan penggunaan tanda-tanda baca yang terdapat dalam buku. Kegiatan saat baca lebih lanjut bisa dikembangkan dengan cara lain, seperti berikut. Sesudah siswa membaca satu cerita atau bab, suruh satu kelompok siswa berlatih membaca bagian bacaan. Tugas siswa mengambil bagian dari karakter berbeda di dalam adegan dan salah seorang menjadi narator. Siswa yang lain disuruh mengikutinya bersama-sama. Kegiatan ini membantu siswa memahami dialog dan penggunaan tanda-tanda kutipan. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam materi ketiga, yaitu kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Burns di KK 1996. Strategi yang dapat digunakan pada tahap pasca baca adalah belajar mengembangkan bahan bacaan pengajaran, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan presentasi visual. Dalam kegiatan pasca baca, anak-anak diberikan kesempatan mengembangkan belajar mereka dengan menyuruh siswa mempertimbangkan apakah siswa tersebut membutuhkan atau menginginkan informasi lebih lanjut tentang topik tersebut, dan di mana mereka bisa menemukan informasi lebih lanjut. Setelah itu, mereka membaca topik dan berbagai temuannya dengan teman-temannya. Burns di KK 1996. Untuk memudahkan siswa menyampaikan temuannya, guru bisa memberikan lembaran petunjuk seperti contoh berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada table, kayak misalnya sebuah table. Di situ ada tema seperangkat teks. Ada judul, otak pelaku, situasi atau masalah cerita, usaha untuk pemecahan masalah, bagaimana masalah terpecahkan, dan bagaimana perasaan pelaku pada akhir cerita. Seperangkat teks merupakan dua atau lebih buku yang dihubungkan dalam beberapa cara. Buku bisa dihubungkan berdasarkan ilustrator, penulis, tema atau topik yang sama. Dengan menggunakan buku-buku yang dihubungkan dengan topik atau tema merupakan cara yang efektif dari penggunaan karya sastra untuk semua tingkat atau kelas. Gruber 1993. Di samping itu ada beberapa cara lain menggunakan perangkat teks, yaitu memiliki dua buku dengan tema yang sama. Misalnya, buku dengan tema persahabatan. Kegiatan berikutnya, guru membacakan cerita atau menyuruh siswa membacakan cerita tentang persahabatan di depan kelas. Siswa kemudian mendiskusikan setting watak pelaku dan jalan cerita. Guru bisa menyuruh siswa menulis tentang pesan atau moral karakter pelaku atau setting cerita dari buku yang dibacakannya dalam buku catatannya. Berikut ini ada beberapa kegiatan yang ditawarkan. Yang pertama, bahasa lisan, kemudian mengurutkan. Pada kegiatan, guru menciptakan suatu pemetaan cerita atau chart, atau suatu ringkasan tertulis tentang suatu cerita ketika siswa menceritakan kembali cerita yang telah ia baca. Di samping itu, guru bisa menyuruh siswa menulis ringkasan yang terdiri dari 3-5 kalimat dalam jurnal mereka. Yang kedua, siswa menulis 1 atau 2 kalimat pada awal, tengah, dan akhir cerita. Untuk memudahkan siswa, guru memberikan suatu kerangka cerita sebagai berikut. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada table yang dimana nantinya bisa diisi oleh para siswa untuk memasukkan nama-nama tokoh di awal, tengah, dan akhir cerita. Di sini ada siapa yang dan apa yang dilakukan, kapan, di mana atau kemana, dan mengapa. Di sini siapa ini akan diisi oleh nama tokoh dan apa yang tokoh itu lakukan
dan kapan dia melakukannya, di mana atau kemana dia melakukan, dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Selain itu, guru juga bisa menggunakan alternatif lain untuk membandingkan watak pelaku. Chart berikut ini bisa digunakan untuk membandingkan beberapa watak pelaku. Pada chart berikut digambarkan watak para pelaku berdasarkan penampilan atau tindakan dan perasaan pelaku. Nah, teman-teman, di bawahnya sudah ada tabel, yaitu dengan tema membandingkan tokoh cerita. Di sini bisa menulis nama tokoh atau pelaku, selanjutnya penampilan atau tindakannya, selanjutnya ada perilaku atau perasaan si pelaku tersebut. Dengan demikian, dengan menulis nama-nama dan penampilan ataupun perilakunya, kita bisa membandingkan watak pelaku. Dengan menggunakan chart di atas, siswa bisa mendiskusikan dalam kelompok bagaimana hubungan antara penampilan dengan perilaku atau perasaan tokoh dalam cerita. Dengan demikian, siswa mungkin lebih memahami tentang orang lain melalui penampilan dan perasaan tokoh dalam cerita yang telah mereka baca. Baik teman-teman, setelah apa yang saya sampaikan, dari penyampaian yang saya sampaikan tadi, kita bisa menarik sebuah simpulan, yang dimana bahwasanya kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. Pengaktifan skemata siswa bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan peninjauan awal, pedoman antisipasi, pemetaan makna, menulis sebelum membaca, dan drama kreatif. Bruns DKK 1996. Selanjutnya ada kegiatan saat baca. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya dalam pembahasan kegiatan saat baca itu berisikan strategi yang bisa kita gunakan atau bisa kita lakukan dalam meningkatkan pemahaman siswa pada bacaan tersebut. Selanjutnya kegiatan pasca baca. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, bahwasanya kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya, sehingga diperolehlah tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Bruns DKK 1996. Strategi yang dapat digunakan pada tahap pasca baca adalah belajar mengembangkan bahan bacaan pengajaran, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan presentasi visual. Baik teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang teman-teman simak, teman-teman saksikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang saya lakukan tanpa disengaja maupun yang disengaja. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi